Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Syukur alhamdulillah pemirsa, senang sekali pada hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Hikmah Ramadan, sebuah program yang kami sajikan untuk dapat memberikan tausiah dan juga banyak sekali edukasi tentang banyak hikmah yang terjadi di bulan Ramadan ini sambil Anda menantikan waktu untuk berbuka puasa. Dan pemirsa, tidak terasa kita saat ini juga sudah berada di penghujung bulan Ramadan dan insya Allah sebentar lagi kita juga akan segera menyelesaikan Ramadan ke-27 1446 Hijriah. Dan tidak terasa juga waktu terus berlalu, sebentar lagi kita juga akan segera memasuki Hari Nan Fitri, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Namun secara umum masyarakat Indonesia juga saat ini masih menunggu sidang isbat yang nanti akan diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Apakah 1 Syawal nantinya akan jatuh pada tanggal 30 Maret 2025 atau di tanggal 31 Maret. Dan tentunya sehubungan dengan itu pemirsa, hari ini kita juga akan mengangkat sebuah tema yang begitu menarik pada Hikmah Ramadan kali ini, yakni sistem penentuan Idul Fitri dalam ilmu falak. Dan tentu saja untuk membahas tema kita hari ini, kami juga sudah menghadirkan satu orang narasumber yang nanti juga banyak sekali memberikan ilmunya kepada kita semua. Dan kami sudah mengundang Ustadz Dr. Insinyur Haji Muhammad Zuhdi MSc. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aktivitasnya gimana? Hari ini sudah mulai libur atau besok ya Ustadz ya? Kalau di Unja sekarang sudah WFA kita. Oh, sudah WFA ya. Berarti bisa kerja di mana saja Ustadz ya. Baik, terima kasih Ustadz sudah menyempatkan waktu untuk dapat berbagi ilmu juga kepada pemirsa TVRI Jambi. Dan pemirsa, nanti sebelum kita nantinya mendapatkan banyak sekali ilmu dari Ustadz Dr. Insinyur Haji Muhammad Zuhdi MSc, agar hari ini kita juga akan lebih mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Dan kali ini akan dibacakan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 yang akan dikumandangkan oleh Ustadz Haji Muhammad Zubir SPDI berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahirabbil alamin. Dan pemirsa, tadi ternyata yang membacakan ayat suci Al-Qur'an, Quran surah Al-Hujurat ayat 10 adalah Ustazah Reni SE. Dan semoga yang membaca serta pemirsa yang saat ini menyaksikan tayangan Hikmah Ramadan sama-sama mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan langsung saja pemirsa, kita akan membahas tema kita hari ini, yakni sistem penentuan Idul Fitri dalam ilmu falak. Dan langsung saja kita akan berbincang bersama Ustadz Zuhdi. Ustadz, sebentar lagi kan umat Islam juga akan merayakan Hari yang Fitri, dan ini pertanda juga bahwa kita akan segera meninggalkan bulan suci Ramadan. Dan sesuai dengan temanya adalah sistem penentuan Idul Fitri dalam ilmu falak. Nah, sebenarnya ilmu falak ini seperti apa dan bagaimana perannya dalam agama Islam, Ustadz? Silakan. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan salam sekali lagi kepada seluruh pemirsa TVRI Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan petunjuk kepada kita semua, memberikan pertolongan dan kesehatan khususnya kepada kita yang pada kesempatan ini bisa berbincang-bincang tentang masalah metode penentuan Idul Fitri ini. Baiklah, pertanyaan dari saudara Ahmad tadi tentang apa itu ilmu falak. Ya. Ilmu falak itu sebetulnya adalah ilmu yang mempelajari tentang pergerakan benda-benda langit, khususnya matahari dan bulan. Jadi mempelajari matahari dan bulan itu dalam rangka kaitannya dengan ibadah di dalam agama Islam. Karena ibadah-ibadah dalam agama Islam itu sangat terkait dengan peredaran matahari, peredaran bulan. Jadi karena itu maka ya kita perlu mempelajari ilmu falak, dan ya terutama saat ini ya, karena ilmu falak ini berbarengan dengan ilmu astronomi yang juga cukup pada saat ini sudah sangat advance, sangat maju, ya, sudah menggunakan alat-alat canggih, sudah menggunakan satelit dan menggunakan alat-alat teknologi modern, digitalisasi lah ya Ustadz ya. Karena itu ya maka kita harus bagaimana tetap mengupdate ilmu falak ini dan menyesuaikannya dalam rangka untuk meningkatkan akurasi dalam ibadah kita gitu. Berarti ini begitu penting juga untuk dikuasai oleh umat Islam ya. Benar. Ustaz, ya? Nah, berarti di ilmu falak ini tidak hanya menentukan awal bulan Hijriah, tetapi juga bisa menentukan contohnya kayak arah kiblat. Betul. Terus sholat 5 waktu gitu ya Ustaz ya. Yang banyak aplikasinya memang 3 hal itu ya. Yang pertama penentuan awal bulan, terutama bulan Ramadan dan bulan Idul Fitri bulan gitu kan, bulan Syawal. Kemudian ya termasuk juga bulan Zulhijjah ya. Kemudian juga yang banyak digunakan dalam rangka penentuan arah kiblat ya. Dan satu lagi tadi masalah penentuan awal waktu sholat. Ya. Berarti memang penting ya Ustadz ya. Dan kita lihat juga berarti setiap harinya itu kan waktu sholat ini pasti ada pergerakan juga Ustadz. Betul. Ya. Berarti itu mengacu juga dari ilmu falak ini. Ilmu falak itu. Baiklah. Nah, kalau kita berbincang tentang dengan penentuan Idul Fitri, karena ini yang lagi hype juga sebentar lagi Ustadz ya, akan kita laksanakan, dan pasti masyarakat Islam yang ada di dunia juga menantikan nih jatuhnya 1 Syawal nanti hari apa? Apakah nanti kita semua akan merasakan berbarengan bersamaan untuk merayakan Idul Fitri atau terjadi perbedaan lagi? Tapi sebenarnya Ustadz, untuk menentukan 1 Syawal dan juga mungkin untuk menentukan awal bulan di kalender Hijriyah lah, untuk metode-metode yang dipakai itu biasanya seperti apa Ustadz? Ya sebetulnya yang populer itu kan, yang jadi viral karena semua orang tahu tentang itu, yaitu ada 2 macam, ada 2 kiblat yang ada di Indonesia ini khususnya, yaitu yang kita kenal dengan ada metode ru'yah, ada metode hisab. Ya. Metode ru'yah itu didasarkan kepada penglihatan visual terhadap anak bulan atau hilal itu. Ya. Jadi ini sebetulnya ada dasarnya, karena ya hadis Nabi sudah menjelaskan bahwa sumu liru'yatihi wabturu liru'yatihi, gitu kan, artinya berpuasalah kamu ketika melihatnya
dan berbukalah atau Idul Fitri lah ketika melihatnya. Jadi ini yang menjadi dalil mengapa sebagian dari umat Islam di Indonesia khususnya itu mendasarkan penetapan awal bulan, khususnya awal Ramadan dan awal Idul Fitri itu berdasarkan metode ru'yah, harus dengan melihat ru'yatihi gitu kan. Nah, sementara ada lagi metode yang kedua yaitu metode hisab. Hisab itu artinya perhitungan. Jadi dengan cara kalkulasi orang sudah bisa memperkirakan, ya. Jadi walaupun tanpa melihat itu sudah bisa tahu apakah bulan baru itu sudah masuk atau tidak. Hanya kita menetapkan kriterianya saja. Nah, jadi dengan metode hisab ini juga sudah berkembang ya. Dan itu juga punya dalil ya. Jadi dalilnya ya karena di dalam Al-Qur'an itu disebutkan ya sebetulnya di dalam Al-Qur'an itu ada ayat di dalam surah Al-Baqarah itu ya, salah satu ayat di surah Al-Baqarah. Disebutkan bahwa Pak Insyahid saya mohon maaf ya. Jadi lupa ya. Nah, jadi itu juga ada yang liru'yatihi tadi dianggap bahwa itu hadis itu berilah ya. Berilah itu artinya karena pada masa lalu hanya dengan melihat itulah maka kita bisa mengetahui awal bulan. Nah, sementara saat ini kita bisa mengetahui tanpa dengan melihat. Nah, karena itu mereka berpandangan bahwa kita bisa melakukan hisab saja untuk menentukan awal bulan itu. Berarti dua metode ini masing-masing punya pedoman, punya dalil yang kuat juga Ustadz ya. Ada metode ruqyah dan juga ada yang hisab seperti itu ya. Betul. Baik, kalau untuk ruqyat ini syaratnya itu seperti apa Ustadz? Syarat-syarat ruqyatnya ini. Jadi sebetulnya metode ruqyah atau melihat ini sebetulnya juga sekarang sudah tidak sepenuhnya harus melihat itu kan, karena sudah ada permupakatan antara Kementerian Agama dari 4 negara Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura itu sudah menetapkan bahwa ada yang namanya imkanur ru'yah. Jadi ada kondisi di mana dimungkinkannya untuk melihat bulan itu atau melihat hilal ya. Jadi kondisi untuk melihat hilal itu adalah ketika tinggi hilal itu lebih dari 3 derajat. 3 derajat ya, oke. Atau dan jaraknya antara matahari dan bulan itu harus lebih dari 6,4 derajat. Jadi harus memenuhi itu. Jadi kalau ada yang melihat bulan di bawah kondisi itu ya dianggap itu sebetulnya belum, secara teori belum bisa dilihat itu kan. Jadi karena itu mau dipertanyakan, maka itu nanti di sidang gitu kan, apakah bisa diterima atau tidak. Dan kemungkinan besar itu tidak diterima kalau tidak dimungkinkan untuk melihat. Jadi kondisinya belum dimungkinkan. Nah, contohnya kalau kondisi sekarang ya, kondisi sekarang itu memang tidak dimungkinkan untuk melihat ru'yah, itu tidak dimungkinkan karena umur bulan itu hanya sekitar 20 menit. Ya. Jadi hilal terjadi pada tanggal 29 Maret ya. Ijtima'nya tanggal 29 Maret. Ijtima' itu adalah ketika bulan dan matahari itu pada posisi yang sama gitu ya. Jadi bulan dan matahari itu kan beredar mengelilingi bumi. Ya, seperti yang terlihat di gambar itu. Nah, jadi ada suatu ketika bulan itu berada pada garis antara bumi dan matahari. Ya. Sejajar gitu. Iya. Jadi ketika bulan berada antara garis bumi dan matahari itu namanya ijtima'. Ya. Nanti sebentar lagi ada saatnya dia berada di garis itu. Nah, itulah awal bulan. Nah, itu seperti itu. Itu namanya ijtima'. Ijtima' itu akan terjadi terus itu kan. Jadi setiap awal bulan dia akan ijtima' lagi. Nah, jadi ketika terjadi ijtima' itu kita lihat jam berapa terjadinya. Nah,
Jam berapa? Kalau itu bisa terjadi pada jam berapa saja. Misalnya nanti pada tanggal 29 Maret, itu ijtima itu terjadi pukul 17.53 atau 17.57 ya. Jadi jam 6 kurang 3 menit ya, berarti sebelum maghrib ya Ustaz, hampir menjelang maghrib gitu kan. Maghrib, jadi ketika maghrib itu bulan itu umurnya baru sekitar 20 menit. Ya. Ketika umur bulan 20 menit itu sangat tidak mungkin untuk bisa melihat, apalagi ketinggian bulan. Jadi syarat dari imkan ru'yah tadi, syarat bisa melihat anak bulan itu ketinggian bulan itu harus 3 derajat di atas ufuk. Nah ini ketinggian bulan itu masih minus, ya, masih belum memenuhi syarat. Ya, ketinggian bulannya masih di bawah masih ketinggian hilalnya masih di bawah ufuk. Jadi tidak mungkin bisa dilihat dengan mata. Jadi kalau tidak bisa dilihat, maka ketentuannya kita harus istikmal, artinya menyempurnakan puasa kita 30 hari atau bulan, kalau bukan bulan puasa berarti bulan sebelumnya harus disempurnakan 30 hari. Karena masa periode 1 bulan itu memang dia 29,5 hari. Ya, jadi bukan 29, bukan juga 30. Di tengah-tengah. Iya, 29,3 sampai 29,8. Variasi, ya. Jadi ada 29 lewat sekitar 6 jam atau 29 sampai 16 jam lewatnya. Dalam periodenya. Itu tadi ada grafik yang saya tayangkan itu. Biasanya kalau di bulan Januari kejadiannya, di bulan Januari itu temponya agak panjang. Kenapa? Ya? Kenapa agak panjang, Ustaz? Di bulan Januari itu posisi bumi itu dekat dengan matahari. Jadi ketika dekat dengan matahari, bumi itu bergerak mengelilingi matahari agak lebih cepat. Ya. Jadi ketika lebih cepat, maka lintasannya jadi lebih panjang. Sudut yang dibentuk oleh bumi dalam waktu 1 bulan itu lebih lebar. Jadi kalau lebih lebar sudutnya, maka bulan tadi untuk duduk di posisi antara bumi dan matahari itu butuh lebih lintasan lebih lama lagi, lebih panjang lagi. Jadi makanya ada tempo waktunya lebih panjang, ada lebih pendek gitu kan, waktu dalam 1 bulan Qamariyah itu. Berarti untuk melihat hilal itu memang waktunya di sore hari saja, Ustaz? Ya, tentu saja. Karena kita tidak mungkin bisa, karena ketika kita kondisi untuk melihat bulan itu atau melihat anak bulan, ya, itu kan harus pada posisi gelap, ya. Yaitu ketika matahari sudah terbenam. Iya. Kalau terang berarti belum bisa dilihat. Belum bisa dilihat. Ya, sedangkan ketika siang hari aja kalau bisa itu kan susah kita melihat kan. Apalagi bulannya sangat kecil sekali. Jadi harus tunggu mataharinya terbenam baru bisa kita lihat. Gitu kan. Jadi makanya kita melihatnya di waktu sore. Dan itu dia juga sudah harus, artinya dalam peredarannya bulan dan matahari itu kalau kita lihat dari bumi, dia kan seperti berkejaran mengelilingi kita gitu, kan. Nah, berputar terus, ya, Ustaz, ya. Matahari ini cepat, dalam 24 jam itu sudah 1 kelilingan. Tapi bulan itu lama gitu kan, 1 bulan baru. Nah, jadi karena itu maka bulan itu kalau kita saksikan hari ini misal jam 6, ya. Jam 6. Nah, besok itu dia akan beda posisinya, ya. Dia akan mundur, ya, karena bulan itu dia telat terus, tidak 24 jam dia 1 keliling, ya. Jadi sekitar 2 jam lebih mundur ya gitu kan. Kadang mendekati maghrib itu juga kadang udah terlihat, Ustaz, ya. Kadang lebih dari maghrib juga udah terlihat gitu, ya. Betul. Berarti posisinya itu emang berbeda-beda ya, Ustaz, ya. Oke. Nah, kalau melihat hilal ini kan biasanya yang diprioritaskan itu di daerah-daerah paling ujung nih, Ustaz. Nah, berarti tadi syaratnya ketika memang sudah secara teori dan juga perlengkapan itu sudah terpantau hilal, berarti secara ruqyat itu berarti sudah menentukan awal bulan hijriyahnya, begitu, Ustaz, ya? Iya. Berarti di sini memang benar-benar dari teori tadi, Ustaz, ya. Ketika mungkin ada orang yang melihat
secara yang dibilang secara kasat mata gitu Ustadz. Berarti itu belum bisa dipercaya kebenarannya gitu Ustadz. Kalau imkanur ru'yahnya belum terpenuhi, ya itu dipertanyakan gitu kan. Jadi di seluruh Indonesia ini sebetulnya dipasang beberapa tim itu disebar, ya, mulai dari Irian Jaya sampai ke ke Sabang, di Aceh gitu kan, tetap ada kan. Dan memang yang kemungkinan bisa melihat itu orang yang paling ujung barat, ya. Karena mengapa di ujung barat itu umur bulan lebih tua ketimbang di ujung timur. Jadi karena lahirnya itu serentak ya, bulan itu lahirnya pada jam yang sudah ijtima tadi, maka menjelang orang barat kan belakangan dia maghribnya. Kalau orang yang di timur kan duluan maghrib. Ya. Jadi ketika orang di timur maghrib mungkin bulannya masih muda. Tapi ketika orang yang di sebelah barat masuk waktu maghrib, bulannya sudah agak lebih tua. Jadi peluang untuk melihat itu akan ada di orang-orang yang berada di wilayah lebih barat, gitu kan. Berarti di daerah-daerah Aceh, ya, kayak Sumatera Barat, Jambi Aceh, pun juga bisa. Jambi pun juga bisa, ya. Tapi kalau untuk kondisi saat ini akan sangat sulit karena ya terlalu muda umurnya, baru 20 menit umurnya gitu ya. Ya. Jadi kita tunggu aja sampai tanggal 29 nih Ustaz. Jadi kalau untuk bisa imkanur ru'yah itu 3 derajat ya. 3 derajat itu 1 derajatnya itu lebih kurang 2 jam. Ya. Lebih kurang 2 jam. Jadi baru bisa 3 derajat tuh paling kurang ya 6 jam sebelum maghrib. Ya. Atau mungkin lebih lah ya. Nah, bisa dari jam 11 atau jam 10. Belum lagi syarat yang kedua ya. Elongasi 6,4 derajat. Ya. Elongasi ini apa nih? Elongasi itu maksudnya jarak antara matahari dan bulan. Jadi matahari dan bulan itu tidak selalu di garis yang sama, bisa jadi di tempat yang berbeda. Nah, kalau jaraknya terlalu dekat, kita tidak bisa melihat hilal. Dia harus betul-betul jauh gitu, sejauh 6,4 derajat. Jadi kalau 3 derajat tadi jaraknya dari ufuk, tinggi bulan dari ufuk itu 3 derajat. Tapi antara bulan dan matahari itu harus jauh. Kalau dekat tidak mungkin bisa dilihat, karena yang kita lihat hilal itu sebetulnya cahaya matahari. Jadi kalau dia terlalu dekat maka cahayanya itu masih karena barang belengkung kayak gitu kan, cahayanya kelempar ke sana, tidak mantul ke bumi gitu. Berarti jadi, 2 syarat ini memang harus dipenuhi dulu ya. Yang tadi adalah ketinggiannya tadi minimal 3 derajat. Betul. Ya. Yang kedua adalah elongasi. Ada syarat lain lagi Ustaz? Atau ya, cuma 2 ini aja? Ijtima'nya pertama harus terjadi memang sebelum maghrib. Ya. Kalau ijtima'nya tidak terjadi sebelum maghrib, ya itu tidak bisa. Ya. Jadi istimewa ini juga menentukan juga Ustadz ya. Berarti terjadinya sebelum masuknya waktu ibadah sholat maghrib ya Ustadz ya. Oke, itu untuk metode yang pertama ya, ruqyat ya. Kalau yang kedua tadi ada metodenya namanya hisab Ustadz. Ya. Nah, metode hisab ini sebetulnya tidak perlu melihat, cukup dengan hisab saja. Walaupun tadi ru'yah itu kita hisab juga, ya, untuk Daud itu kan dengan cara menghisab juga. Tapi kita menghisab kapan waktunya kita dimungkinkan untuk meru'yah, untuk melakukan ru'yah. Kalau metode hisab itu memang sepenuhnya didasarkan atas hisab, ya. Jadi hisabnya tadi sebetulnya ketika terjadi ijtima sebelum maghrib, ya, itu sudah syarat pertama sudah dimungkin. Jadi ada syaratnya juga, ijtima sebelum maghrib, kemudian tinggi hilalnya juga harus sudah di atas ufuk gitu. Artinya sudah wujud. Jadi ada wujudul hilal. Wujudul hilal itu manakala piringan bulan itu memang dia ketika piringan matahari terbenam, piringan bulan belum terbenam. Nah, itu artinya dia sudah wujud. Begitu ketika itu terjadi, maka sudah boleh sudah masuk bulan baru untuk keesokan harinya. Itu kalau ketentuan di metode hisab. Ya. Kalau jumlah harinya juga bisa berbeda ya Ustadz ya. Ada yang 29, ada yang 30. Iya, bisa berbeda tetap. Karena itu bukan karena metode kita melihat, tapi memang peredaran bulan itu memang seperti itu, ya. Jadi itu sudah dikalkulasi orang dari ribuan tahun gitu kan. Jadi periodenya itu selalu berulang seperti itu terus gitu kan. Jadi bisa kita formulasikan jadi sebuah model matematis gitu kan. Jadi
tahun sekian dia akan segini, tahun sekian begini, udah bisa dimodelkan gitu. Oke, berarti macam-macam metode ini tentunya juga memiliki pegangan yang kuat juga ya Ustadz ya. Lalu kita lihat juga di Indonesia ini kan juga terjadi perbedaan Ustadz ya. Mungkin ada sebagian yang setuju dengan metode ruqyat dan satu lagi mungkin ada yang setuju dengan metode hisab, dan ternyata dari dua metode ini ada perbedaan penentuan dari awal bulan hijrihnya Ustadz ya. Nanti seperti apa mungkin pandangan Ustadz dan bagaimana kita juga sebagai umat Islam dalam menyikapi perbedaan ini, tapi nanti akan dibahas lebih lanjut Ustadz ya. Kita akan kembali lagi pemirsa usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Hikmah Ramadan. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Hikmah Ramadan. Kami ucapkan selamat bergabung bagi Anda yang mungkin baru saja berada di depan televisi menyaksikan program ini sambil menantikan waktu untuk berbuka puasa. Ini sepertinya waktu untuk berbuka juga semakin maju ya. Kalau tidak salah 18:17 nanti kita sudah memasuki waktu berbuka puasa. Dan tentunya kita masih membahas tema hari ini, sistem penentuan Idul Fitri dalam ilmu falak. Dan tentunya kita masih bersama Ustadz Dr. Insinyur Haji Muhammad Zuhdi MSc. Tadi juga sudah disampaikan bagaimana ilmu falak ini dalam kehidupan masyarakat Islam menentukan tidak hanya sebagai penentuan awal bulan Hijriah, namun juga mengatur banyak hal lainnya seperti penentuan waktu sholat dan juga penentuan arah kiblat. Dan tadi juga sudah sempat disampaikan di segmen sebelumnya bahwa ada dua metode dalam penentuan awal bulan Hijriah ini pemirsa. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustadz, yakni dalam metode ruqyat dan juga hisab. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita, diskusi kita bersama Ustadz Zuhdi. Ustadz tadi sempat terputus juga bahwa di Indonesia ini kan banyak masyarakat terjadi perbedaan gitu dalam penentuan awal bulan, terutama pada Ramadan kemarin, dan ini nanti juga pada saat Idul Fitri, di mana kita juga secara umum nih masyarakat Indonesia akan menunggu sidang itsbat yang dilakukan pemerintah, insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret nanti. Nah, ada masyarakat yang mungkin menganut dengan sistem ruqyat dan juga mungkin ada juga yang menganut dengan sistem hisab. Nah, bagaimana sebagai umat Islam kita menyikapi perbedaan yang terjadi ini Ustaz? Ya, cara menyikapinya tentu saja karena di dalam agama kita diperkenankan untuk berkeyakinan menurut keyakinan kita ya. Jadi mana yang paling kuat menurut kita? Karena masing-masing tadi sudah saya sampaikan ada dalilnya. Ya, yang tadi yang ru'yah ada dalilnya ya, ada hadisnya yang menyatakan bahwa memang melihat dengan mata ya, ru'yatihi. Kalau dalam yang hisab tadi itu paman syahida minkum syahra falyasum ya. Kalau kamu menyaksikan, tapi kata menyaksikannya itu dengan syahida. Nah, kata syahida itu yang dianggap oleh orang yang mendukung hisab itu sebagai menyaksikan dengan ilmu. Karena kata syahada kan, syahida itu kan sama dengan asyhadu gitu kan, kita bersaksi. Nah, itu tidak harus dengan mata saja ya, bisa juga dengan pengetahuan. Nah, begitu. Jadi silahkan saja kepada umat mau ya kemana kuatnya gitu kan, tergantung ya kita mau berkeyakinan yang mana gitu. Yang penting kita saling toleransi, tidak saling cela-mencela atau caci-mencaci gitu kan. Nah, dan syukurnya pada bulan ini insya Allah Idul Fitri kita ini akan sama ya, tidak akan berbeda ya. Ini sebabnya karena itu tadi, pertama memang ru'yah itu tidak akan dimungkinkan kalau ketinggian matahari itu sangat rendah itu ya. Ru'yah itu bisa dimungkinkan kalau ya kalau anunya ijtima'nya itu sebelum zuhur lah. Atau mungkin bukan sebelum zuhur, malah jam 11 kayak kemarin seperti waktu awal Ramadan. Awal Ramadan itu ijtima'nya waktu pagi, jam 7 pagi ya. Nah, apalagi kalau sebelum terbit matahari ijtima'nya, itu akan bisa ru'yah ya, pasti bisa ru'yah. Nah, lalu yang sekarang ini kenapa kita tidak berbeda? Ternyata yang mendukung hisab untuk saat ini sebetulnya kalau hisab itu cuma kriterianya hanya terjadi ijtima' sebelum maghrib ya, harusnya yang hisab dia lebaran hari Sabtu.
Lebaran bukan Sabtu, Lebaran hari Minggu. Hari Minggu. Tanggal 30. Tanggal 30 ya. Tanggal 30. Berarti Ramadannya 29 hari Iya. ya. Kalau acuannya hanya ijtima sebelum maghrib, ya. Ini ada acuan, ada tambahan kriteria lagi, yaitu tambahannya bahwa wujudul hilalnya harus sebelum maghrib. Ya, jadi sebelum maghrib itu harus ada wujudul hilal. Gitu. Dengan kata lain, ketinggian hilal itu harus positif, bukan negatif. Kalau sekarang itu ketinggiannya negatif, ya. Itu data itu ada di sudah diedarkan oleh Kementerian Agama, ya. Data itu sudah, nama bukunya itu buku Epemeris Hisab dan Ru'yat. Itu dikeluarkan tiap tahun. Ya, jadi sekarang ini sudah keluar yang tahun 2025 itu sudah ada. Jadi dari buku itu saja kita sudah bisa melihat bahwa ketinggian hilal itu masih negatif. Di bawah ufuk. Di bawah ufuk. Nah, jadi karena itu juga yang berpanduan bahwa harus metode hisab tadi, dia juga tidak bisa menyatakan sudah masuk bulan, ya. Walaupun ijtima'nya sudah sebelum maghrib, tapi ada syarat lain yang belum terpenuhi, yaitu hilalnya harus positif, tapi ini hilalnya masih negatif. Gitu. Berarti jadi syarat-syarat tadi memang harus dipenuhi juga ya. Berarti ini berkemungkinan sama lagi Ustadz ya? Sama, ya mesti sama. Karena ya walaupun kita tidak bisa memastikan ya, karena yang ru'yah itu kan kita tergantung dengan keputusan rapat. Kita wallahu a'lam bagaimana nanti kalau di dalam sidang isbat diputuskan. Tapi kita berharapnya sama ya Ustadz ya. Diperkirakan pasti sama, karena sangat tidak mungkin ada yang bisa melihat itu kan. Berarti insya Allah tanggal 31 ya Ustadz? Insya Allah semua tanggal 31 Tanggal 31 insya Allah Ramadan pada tahun ini itu selama 30 hari ya Ustadz ya? Insya Allah ya sama. Insya Allah. Ini kan kita senang juga nih kalau misalnya kita sama-sama ibadah. Betul. Terus sholat Idul Fitrinya sama-sama Ustadz ya, berarti makin harmonis, makin kompak ya Ustadz ya. Nah Ustadz melihatnya gimana Ustadz ketika awal Syawal ini insya Allah kalau memang benar-benar serentak dilaksanakan di Indonesia, nah Ustadz melihatnya gimana Ustadz? Ya sebetulnya seperti yang saya katakan tadi ya, ini pun peluang untuk berbeda di masa akan datang pasti akan ada. Jadi sama aja. Jadi kita yang penting kita tanamkan pengertian sesama kita. Jadi apapun nanti kondisinya, ini kebetulan saja berbarengan ya. Sepanjang metode ini masih diberlakukan seperti ini ya, yang satu menetapkan harus seperti ini, yang satu harus seperti ini, maka selamanya nanti akan ketemu lagi perbedaan itu. Ya, jadi tergantung cara kita menyikapinya. Dan kita memang harus saling toleransi, apalagi sesama agama Islam gitu, sesama umat Islam. Jadi kita harus pegang teguh itu ya. Dan ini sebetulnya ada wacana sebetulnya ya, untuk di masa akan datang itu kan sudah ada sidang di Turki ya, beberapa tahun yang lalu itu sudah ada kongres untuk bagaimana menyatukan kalender Hijriah ini secara global ya. Nah, berarti diperkuat lagi nih Ustadz ya. Jadi ulama-ulama internasional ini menginginkan bahwa supaya bagaimana seluruh umat Islam nih sama seluruh dunia gitu waktunya, tanggalnya tuh sama gitu kan. Tapi jadi bisa masuk Ustadz, karena kan metode tadi kan berbeda Ustadz. Iya, tentunya harus ada yang menerima, artinya kita bisa menerima bulan baru kendati pun syarat-syaratnya tidak dimungkinkan di tempat kita gitu. Iya, jadi seperti kita di Indonesia kan daerah timur, kita dibanding orang yang daerah barat, kita kebelakangan menerima kriteria itu, ya bisa terpenuhi kriteria itu kita belakangan ketimbang orang yang barat. Jadi bisa jadi nanti orang Mekah duluan tercukupi kriterianya, sehingga mereka bisa ru'yah atau bisa hisab duluan daripada kita di Indonesia gitu kan. Tapi perbedaan waktu Mekah sama Indonesia kan beda Ustadz. Gimana? Lah ya itu, tapi kalau menggunakan sistem kalender global tadi artinya kita harus menerima itu ya. Menerima artinya tidak mensyaratkan seperti tadi lagi gitu kan. Jadi nanti mungkin dunia ini dimulai dari wilayah Selandia Baru itu harus, karena dunia ini ternyata memang sudah tercipta seperti itu. Kayaknya dipisahkan antara ada laut yang sangat besar di mana tidak ada pemukiman ya. Itu kan Samudra Hindia itu sangat lebar sekali. Itu ya. Nah, jadi kalender nasional kan ditandai dengan itu. Batas tanggal itu kan di sana. Ya.
di bujur 180. Nah, ini nanti juga akan dibuat seperti itu juga kalau disamakan. Jadi orang dari mulai Selandia Baru terus ya itu kita mulai sampai ke daerah Maroko ya, itu yang paling barat. Amerika ya. Akan Jadi disamakan, akan disamakan. Tapi itu akan didiskusikan oleh ulama bagaimana untuk disepakati bagaimana apanya ya, metodenya. Gitu. Karena ini baru wacana ya. Ya. Dan semoga nanti semua sepakat ya Ustadz dengan Ya, penyeragaman ini sehingga kita bersama-sama juga nanti akan melaksanakan ibadahnya bareng-bareng ya Ustadz ya, di seluruh dunia gitu. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain. Dan kita juga tentunya harus menerima ya Ustadz ya. Menerima dalam artian ya apa yang menjadi keputusan dari pemerintah juga nih Ustadz. Nah, berarti kita sebagai umat Islam secara umum yang tadi mengikuti metode ruqyat, berarti memang juga harus menerima keputusan dari pemerintah juga Ustadz ya. Nah, kalau kita mengikuti keputusan dari pemerintah tuh biasanya kalau dalam Islam tuh pandangannya gimana Ustadz? Ya, memang pemerintah memang harus kita ikuti ya. Kan sudah jelas sekali dalam Al-Qur'an, atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum gitu kan. Pemerintah itu kan ulil amri. Nah, makanya sebagian yang mengikuti ru'yah tadi itu memang harus dia mengajak kita dengan dalil itu gitu kan. Jadi kita harus mengikuti pemerintah gitu kan. Jadi memang harus kita ikuti pemerintah. Kalau pemerintah, tapi bukan berarti juga yang hisab tadi ya, karena hisab tadi kan kata ulil amri itu kan bukan berarti pemerintah saja kan. Ya, misalnya kalau orang Muhammadiyah ya, ketetapan dari pimpinan Muhammadiyah itu termasuk ulil amri juga. Yang penting kita tuh bersatu ya dalam satu kelompok itu ya, kelompok besar. Yang penting kita tidak terpecah belah ya Ustadz, yang mengedepankan toleransi tadi yang seperti Ustadz sampaikan. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa pembahasan kami di sore hari ini. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Hikmah Ramadan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Hikmah Ramadan. Dan tentu kita masih membahas tema sistem penentuan Idul Fitri dalam ilmu falak. Tapi sayangnya pemirsa, kita saat ini sudah berada di penghujung acara. Dan langsung saja kita akan mendengarkan bagaimana kesimpulan langsung dari Ustadz Zuhdi. Ustadz mungkin boleh disimpulkan terkait dengan penentuan Idul Fitri dalam ilmu falak ini kepada pemirsa TVRI Jambi. Silakan Ustadz. Ya, pertama mungkin yang perlu saya tekankan bahwa ilmu falak itu penting untuk dipelajari ya fardu kifayah lah, artinya harus ada kita punya ahli ilmu falak ya, karena beberapa periode yang lalu mungkin kita ilmu falak ini langka ahlinya ya, kebanyakan ya sangat sedikit sekali yang tahu ilmu falak gitu. Jadi harus ada regenerasi Ustadz ya. Sekarang udah alhamdulillah udah tumbuh gitu kan, terutama di perguruan tinggi Islam itu sudah ada kajian-kajian ilmu falak udah ada. Syukur. Kemudian tentang kaitan dengan perbedaan tadi ya, itu saya katakan tadi bahwa kita harus arif menyikapi perbedaan ini, karena bagaimanapun ya perbedaan pemikiran di dalam Islam itu ya tetap ada, tidak mungkin bisa kita hindari ya. Jadi perbedaan pemikiran itu menyebabkan perbedaan sikap, perbedaan metode, perbedaan apa segala macam. Dan itu harus kita sikapi dengan arif sehingga harus bisa kita terima. Kendati pun saat ini kita lihat kita akan seragam, tapi ya sepanjang perbedaan metode tadi masih ada, jadi peluang untuk terjadi perbedaan di masa akan datang pasti akan ada. Nah, karena itulah kita perlu menjaga toleransi untuk khususnya untuk sesama umat Islam ya, supaya kita ya sama-sama berjalan dengan beriringan dan bisa membangun negara ini dengan semangat Islam. Iya. Semoga ukhuwah Islamiyah juga akan selalu terjalin dengan baik ya Ustadz ya. Nah mungkin seperti apa harapan kedepannya Ustadz supaya tadi kan ada wacana penyeragaman nih Ustadz. Nah insya Allah juga akan diberlakukan di Indonesia. Ini harapannya gimana Ustadz? Itulah tadi seperti saya katakan, untuk bisa menerima penyeragaman ini perlu kajian-kajian ya. Terutama kajiannya bukan masalah astronominya ya, kajian masalah dalilnya tadi, kajian dari segi aspek agamanya ya. Jadi apakah metode tidak terpenuhinya, tidak melihat bulan kah, atau di negara kita misalkan tidak
tidak mungkin tidak terlihat bulannya, apakah bisa kita terima gitu. Nah, itu harus cari kita pelajari dalil-dalilnya. Apa sebetulnya misi di dalam penetapan ibadah di dalam Islam itu bagaimana? Kan banyak dalil-dalil ya. Jadi kita harus memahami ayat-ayat Al-Quran itu secara paripurna gitu kan. Jangan cuma terpaku kepada metode melihat, metode ru'yah hanya saja bagaimana. Tetapi mungkin kita lihat secara paripurna apa pesan-pesan Al-Quran. Ya, pada dasarnya kan kita itu diminta bersatu ya. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu ya. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, jangan kamu bercerai-berai ya. Jadi perintahnya sebetulnya kita harus satu dunia ini harusnya satu, gitu kan? Nah, satu pedoman, satu komando gitu. Harusnya begitu. Ini ada pesan juga nggak Ustadz yang mau disampaikan kepada pemirsa TVRI Jambi? Karena kan sebentar lagi kita Idul Fitri, ya kita akan melewati bulan Ramadan ini. Mungkin di Idul Fitri nanti apa yang akan kita lakukan dan apa pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat yang ada di Jambi, Ustadz? Ya, kalau untuk Idul Fitri, utamanya kita jangan terlalu mempersiapkan diri untuk ya hura-huranya gitu ya. Yang penting itu Idul Fitri itu bagaimana kita meresapi sejauh mana kita telah meningkatkan kualitas ketakwaan kita selama bulan Ramadan itu. Ya, itulah yang harus kita syukuri sebetulnya. Bukan bermeriah euforia. Jadi dalam Islam sebetulnya kita tidak diminta untuk merayakan Idul Fitri itu dengan pakaian bagus, dengan makanan enak, dengan pesta-pesta, bukan itu sebetulnya ya. Tapi harus mengambil hikmah dari setiap perjalanan Ramadan, kualitas dan kuantitas ibadahnya yang memang harus ditingkatkan juga di kemudian hari, Ustadz. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas edukasi dan juga tausiah yang luar biasa hari ini telah diberikan kepada pemirsa TVRI Jambi. Terima kasih Ustadz Dr. Insinyur Haji Muhammad Zuhdi MSC. Semoga di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi, Ustadz. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, sampai di sini kami menemani Anda dalam program Hikmah Ramadan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dan selamat menantikan waktu untuk berbuka puasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.